Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @netrasandekala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidurku tidak nyenyak malam itu. Berbagai posisi sudah aku coba, namun tetap saja mata ini tidak mau terpejam. Kuhela nafas dan mencoba untuk melihat jam yang ada di dinding kamar kecil ini. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Udara yang begitu panas membuatku tidak betah untuk menggunakan selimut malam itu. Dak! Terdengar suara kencang seperti benda yang terlempar ke atap rumah mungil ini. Apalagi kali ini? Batinku sembari menghela nafas. Sudah 10 kali dia mencoba mencerna segala sesuatu yang akhir-akhir ini ia temui. Mulai dengan bertemu dengan sosok yang meminta tolong untuk diantarkan pulang, hingga anak kecil yang bermata satu dengan muka berdarah-darah datang meminta permen. Takut. Sebagian orang mungkin akan merasakan takut dengan kehadiran mereka. Tapi aku di sini memang sudah dicap untuk bisa melihat dan berinteraksi dengan mereka. Beranjak dari tempat tidur yang menjadi saksi, pertama kali aku bisa melihat sosok-sosok tersebut. Bim, besok kamu kan tinggal sementara di rumah Bude, ucap Sekar yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Kenapa memangnya Bu? Tanya Bima. Besok seminggu ke depan ibu sama bapak ada keperluan di luar kota. Jadi kamu sementara seminggu ini tidur di rumah Bude ya. Tidak apa-apa kan? Ucapnya sambil membelai rambut anak laki-lakinya. Terbiasa dengan ditinggal kedua orang tuanya untuk bekerja, Bima tidak mempermasalahkan itu semua. Hanya anggukan yang dilakukannya sebagai tanda kalau dia setuju dengan apa yang diminta oleh wanita yang disebutnya sebagai ibu. Assalamualaikum, ucap Sekar saat sudah tiba di rumah kakaknya Yanti. Waalaikumsalam, sini masuk, ucap Bude mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Ini Mbak, aku mau minta tolong seminggu ini, biar Bima tinggal di sini ya. Kasihan kalau dia di rumah sendirian, ucap Sekar yang langsung to the point dengan maksud kedatangannya. Kamu ini, ya tidak masalah Bima mau tinggal di sini selamanya. Tapi kamu itu juga mesti bisa bagi waktu buat anakmu, bukan cuma kerjaan yang dipikirkan, tegur Yanti kepada adiknya tersebut. Sedangkan Bima saat itu sudah disibukkan dengan buku-bukunya. Memang Bima suka sekali dengan yang namanya membaca. Bahkan dia sudah meminta untuk dibuatkan ruangan pribadi untuk koleksi buku-bukunya. Bim, nanti kamu pakai kamarnya Mbak Santi ya. Kan sekarang dia sudah sama suaminya, jadi kamar itu kosong, ucap Bude di sela-sela obrolan mereka. Iya Bude. Hanya itu yang diucapkan Bima sembari masuk ke dalam kamar yang Bude Yanti bilang. Sudah terbiasa dengan semua ini, tidak ada rasa canggung yang muncul dari diri Bima. Kamarnya belum dibersihkan ya Bude, kata Bima yang menjulurkan kepalanya menghadap ruang ke arah di mana ibu dan kakaknya sedang berbincang. Belum Bim, sebentar nanti Bude bersihkan. Biar Bima saja yang bersihin Bude, katanya sambil keluar untuk mengambil perlengkapan untuk membersihkan kamar tersebut. Sedang Bude dan ibu hanya mengiyakan apa yang ingin Bima lakukan. Sudah beberapa waktu Bima membersihkan kamar tersebut. Masih terdengar obrolan di antara kedua wanita kakak beradik itu. Bim, ibu pulang dulu ya, jangan bandel kamu di sini, ucap Sekar berpamitan dengan anaknya. Bima sudah besar Bu, tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya sembari menerima uluran tangan Sekar. Saat ini memang Bima sudah menjadi siswa SMA, walau baru kelas 1, tetapi dengan sifatnya yang pendiam, membuat dia terlihat lebih dewasa. Mungkin karena keterbiasaannya mandiri
membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh dari penampilannya. Malam sudah beranjak, bulan sudah menampilkan cahayanya yang sendu. Bima memang hobi duduk sendiri melamun, merasakan kesunyian. Baginya, sungguh kenikmatan yang tidak bisa ia dapatkan dari hal lainnya. "Kamu ngerokok, Bim?" sapa Pak De Wawan yang sudah duduk di sebelah Bima. "Iya Pak De, cuma ayah sama ibu tidak tahu kalau Bima merokok," ucap Bima memberikan senyum simpul. "Kamu ini Bim, masih kecil kok sudah merokok. Kamu kesepian ya Bim. Kalau kamu memang mau tinggal di sini terus, Pak De juga tidak masalah. Sekalian malah bisa jadi temannya Pak De," ujar Pak De Wawan yang ikut menyalakan sebatang rokok. Memang Pak De dan Bude belum diberikan kesempatan untuk memiliki anak laki-laki. Ketiga anaknya semuanya perempuan. Mungkin Pak De merasa butuh teman sesama laki-laki untuk saling bercerita nantinya. "Sudah biasa Pak De, ayah dan ibu sibuk dengan kegiatan mereka. Ya, Bima sudah tidak mempermasalahkan itu semua," ujar Bima yang masih suka memandangi bulan yang ada di atasnya. Mendengar itu semua, Pak De hanya tersenyum dan beranjak kembali masuk ke dalam rumah. Semilir angin malam terasa lembut menerpa tubuh Bima. Malam makin larut, ia masih saja betah dengan posisinya dari tadi. Entah malam ini terasa begitu aneh, seolah dia sedang menantikan sesuatu. Sesuatu yang memang sudah lama ingin bertemu dengannya. Menyadari bahwa sudah terlalu lama dia duduk di sini, Bima beranjak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan sebelum tidur. Krak! Terdengar suara pintu yang dibuka tepat di depan Bima. Heran, karena dia sama sekali belum menyentuh pintu tersebut. Dilihatnya juga tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Bima mencoba untuk memeriksa, siapa tahu ada tikus yang masuk ke dalam kamarnya. Karena tidak mungkin angin bisa mendorong daun pintu yang tertutup rapat. Sudah 10 menit Bima mencari-cari penyebab dari kejadian tadi, tapi tidak satupun hewan yang ditemukannya. Mungkin memang angin, atau tadi aku nutupnya kurang kencang. Batin Bima sambil merebahkan tubuhnya. Lelah dengan aktivitas yang dilaluinya seharian, Bima langsung bisa terlelap menuju alam mimpi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Bima tersentak terbangun. Badannya tidak bisa digerakkan, tubuhnya kaku. Namun matanya benar-benar terbuka lebar. Yang lebih mengagetkan lagi, dia melihat ada sosok hitam kurus yang sedang jongkok berada tepat di sisi badannya. Satu tangan panjangnya memegangi bagian bawah, satu tangannya memegangi bagian atas tubuh Bima. Bentuk makhluk itu tinggi besar, dengan warna kulit hitam legam, kuping yang runcing, dan memiliki mata merah menyala. Takut dengan apa yang dia lihat, Bima seketika memejamkan mata. Tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Nafasnya memburu dan hanya doa yang bisa dia ucapkan dalam hati. Teriak pun dia tidak bisa. Mulutnya benar-benar terkunci. Hingga dalam sesekali sentakan, akhirnya Bima bisa bergerak. Nafasnya masih memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Astagfirullah, astagfirullah, apa itu tadi? Ucap Bima yang masih ketakutan dengan apa yang dia lihat barusan. Jelas tadi bukan mimpi, sosok itu benar-benar nyata. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kembali dia membaringkan badannya, bayang-bayang sosok tadi masih tertera jelas dalam ingatannya. Kembali tidurnya terasa tidak nyaman. Dia memimpikan sesuatu yang aneh. Bertemu dengan kakek-kakek yang bisa terbang, manusia setengah hewan dan yang lainnya. Paginya dia terbangun dengan badan yang cukup panas. Sejenak dia ingin bangun untuk bisa pergi ke sekolah. Namun baru saja dia beranjak, kepalanya begitu berputar hingga dia menabrak kursi dan terjatuh. Astagfirullah, kamu kenapa Bim? Badan kamu panas banget, ucap Bude Yanti yang mencoba membangunkan Bima untuk kembali ke tempat tidur. Gak tahu Bude, tiba-tiba badan Bima gak enak rasanya, buat berdiri pusing, ucapnya dengan lirik. Seketika Bima muntah, tetapi yang keluar hanya cairan bening. Melihat itu semua, Bude Yanti segera memanggil suaminya. Kita ke dokter sekarang, ucap Pak Ade yang melihat kondisi Bima begitu pucat dan panas. Khawatir dengan ponakannya, mereka berdua lantas langsung pergi menuju rumah sakit. Sedang Bima di jok belakang hanya bisa mengerang karena badannya begitu panas. Sesekali dia membuka mata,
Dilihatnya sepanjang jalan banyak sekali makhluk aneh yang dia lihat. Setelah sampai di rumah sakit, keadaan Bima tidak jauh lebih baik. Dia hanya bisa menutup matanya. Baru kali ini dia melihat begitu banyak hal-hal di luar nalar. Apa yang sebenarnya terjadi dengannya? Apakah ini semua hanya halusinasi? Kepalanya benar-benar pusing dan terasa hampir meledak. Setelah masuk UGD, Bima langsung mendapatkan perawatan. Beberapa kali suster keluar masuk membawa beberapa barang seperti infus dan lainnya. "Bagaimana kondisi Bima, Dok?" tanya Bude yang masih terlihat khawatir dengan kondisi Bima. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bima hanya kecapean. Untuk sementara bisa rawat jalan dan tidak boleh terlalu banyak pikiran ya," ucap salah satu dokter yang memeriksa Bima. Namun tetap Bima harus menghabiskan 1 kantung infus sebelum diperbolehkan pulang. Seharian dia tidak berani membuka mata, bahkan ketika diajak bicara oleh budenya. "Pak Ade, Bude mana?" tanya Bima masih dengan memejamkan matanya. "Lagi beli makan, Bim. Kamu kenapa masih merem gitu? Pusing," ujar Bude Yanti. "Iya Bude, tiap matanya dibuka seperti melayang-layang," gila Bima yang tidak mau menceritakan apa yang dilihatnya. "Itu Pak Ade udah balik. Habis ini Bude pulang duluan ya. Kasihan kakakmu kalau di rumah tidak ada orang." "Iya Bude, maaf merepotkan," kata Bima dengan sedikit membuka matanya. "Pak Ade, ada yang mau Bima ceritakan," ujar Bima setelah budenya pergi meninggalkan mereka berdua. Bima langsung menceritakan kejadian yang dia alami. Dia yakin Pak Ade akan lebih bisa dengan bijak menerima apa yang Bima ceritakan. "Serius kamu, Bim?" ucap Pak Ade Wawan yang masih antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang Bima tuturkan. "Benar Pak Ade, bahkan saat ini entah kenapa aku bisa melihat mereka," kata Bima yang masih terlihat ketakutan dengan sekitarnya. Pak Ade Wawan sejenak berpikir, prihatin dengan apa yang terjadi dengan keponakannya. Segera dia membuka handphone dan keluar ruangan untuk menghubungi seseorang. Kembali Bima memejamkan matanya. Selang beberapa menit, terdengar tirai disibakan dan seseorang berjalan menuju berangkar Bima. Mengira itu Pak Ade-nya, Bima segera membuka mata untuk meminta segera pulang. Tetapi betapa terkejutnya dia. Yang dia lihat adalah sosok laki-laki dengan muka hancur penuh darah. Lehernya patah dan matanya hampir keluar. Seketika Bima teriak dengan kencang. Buru-buru suster yang ada di sana mendatangi Bima yang histeris sambil menunjuk-nunjuk sosok yang tidak bisa mereka lihat. "Bima, kamu kenapa Bim?" ucap Pak Ade yang langsung berlari masuk ke dalam ruangan. "Bima mau pulang Pak Ade, sekarang Bima mau pulang," kata Bima histeris. Karena memang kondisi Bima yang baik-baik saja, akhirnya setelah selesai menyelesaikan administrasi, Bima diperbolehkan untuk pulang. "Kita mampir ke tempat teman Pak Ade dulu ya Bim. Kamu kuat kan?" ujar Pak Ade sambil menyetir mobilnya. "Kuat Pak Ade, asal jangan ke rumah sakit," kata Bima yang masih ngeri dengan kejadian yang dia alami. Bahkan di dalam mobil pun dia masih sering memejamkan matanya. Entah sudah berapa lama mereka mengendarai mobil dan menembus jalanan, hingga terasa mobil yang mereka tumpangi mulai melambat. Pak Ade sudah menghentikan dan memarkirkan mobil di salah satu rumah yang cukup modern dan megah. Terlihat laki-laki parubaya sudah menunggu mereka di teras rumah. "Assalamualaikum Rip," salam Pak Ade Wawan kepada temannya. "Waalaikumsalam, silakan duduk kalian," ucap Pak Arif. Kulihat suasana rumah begitu sejuk. Ada beberapa sosok yang sedang berdiri mengawasi mereka, tapi bentuknya sama saja dengan manusia. Bahkan Bima pikir itu adalah manusia biasa, sampai salah satu dari mereka berjalan menembus dinding. "Lihat apa nak?" ujar Pak Arif yang mengikuti arah pandang Bima. Tidak Pak, maaf," ucap Bima yang tidak enak jika terlihat tidak sopan. "Jadi ini keponakanku Rip. Semalam dia..." Kemudian Pak Ade menceritakan apa yang sudah terjadi kepada aku. "Ya, memang ada sesuatu yang unik dari anak ini Wan. Dan aku sendiri tidak bisa menutup mata batin yang sudah terbuka. Sosok yang kamu temui itu salah satu penjaga dari keluarganya. Dan memang itu sudah menjadi perjanjian dari leluhurnya dengan sosok tersebut," jelas Pak Arif. "Perjanjian?" ucap Ade Wawan. "Ya,
Leluhurnya punya perjanjian bahwa dia harus menjaga anak turunannya hingga yang terakhir, kata Pak Arif. Jadi, apa yang Bima lihat bukan halusinasi, Pak? Ucap Bima. Tidak, itu adalah penghuni dari alam lain. Memang butuh waktu untuk kamu bisa terbiasa dan mengendalikan itu semua, ucap Pak Arif. Jadi, tidak masalah dengan semua ini, Rip, ujar Pak Dewawan. Sebentar, Pak Arif sambil masuk ke dalam rumah. Gimana kondisi kamu, Bim? Masih sakit? Tanya Pak Ade memastikan kondisi Bima. Sudah mendingan, Pak Ade, tidak sepusing tadi. Justru ketika masuk rumah ini, rasanya badan Bima jadi sedikit enteng. Syukurlah, kata Pak Ade yang mulai menghidupkan rokoknya. Beberapa menit sudah Pak Arif masuk ke dalam rumah, hingga terdengar pintu yang terbuka. Kali ini dia membawa nampan berisi 3 gelas teh hangat dan 1 gelas air putih. Mas Bima, minum air ini dulu ya, nanti biar badannya seger, pinta Pak Arif saat meletakkan ketiga gelas tersebut. Sejenak Bima melihat ke arah Pak Ade meminta persetujuan. Setelah mendapatkan dengan anggukan, barulah Bima meminum air tersebut. Benar saja, setelah meminumnya badan Bima berkeringat hebat. Tubuhnya terasa ringan dan pusingnya menghilang. Sungguh ajaib. Air apa ini, Pak? Tanya Bima penasaran. Kenapa memangnya, Mas Bima? Ucap Pak Arif sambil tersenyum. Badan Bima jadi segeran, ucap Bima polos. Mendengar itu Pak Ade dan Pak Arif justru malah tertawa. Sekarang hidup kamu akan berubah, Mas. Apa yang kamu lihat saat ini memang nyata, kata Pak Arif saat mengikuti arah pandang Bima. Apa tidak bisa disembuhkan, Pak? Ucap Bima yang masih takut dengan apa yang akan dia lihat nantinya. Itu bukan penyakit, semua sudah menjadi jalanmu, jelas Pak Arif. Akhirnya karena sore sudah menjelang, mereka pamit pulang. Bima sedikit lebih tenang daripada tadi sebelum bertemu dengan Pak Arif. Mungkin memang ini akan menjadi cerita baru dalam kehidupannya. Kembali malam datang. Tadi kedua orang tuanya menghubungi Bima untuk memastikan keadaannya. Namun karena Bima pintar berkilah, akhirnya mereka tetap memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum pulang menjemput Bima. Shh. Terdengar suara siutan dari sisi kiri Bima. Dia tahu itu bukan manusia. Bima masih merasa takut dengan apa yang akan dia lihat. Tidak mau memperdulikan itu semua. Akhirnya Bima kembali berjalan menuju kamarnya. Di kamar pun Bima merasa tidak tenang. Banyak pikiran buruk yang hilir mudik di kepalanya ketika dia memejamkan matanya. Sedang ketika dia membuka mata, justru yang didapatinya tidak kalah seram. Bima, terdengar suara lirih wanita memanggilnya. Tidak mau menghiraukan itu semua, Bima mencoba untuk tetap memejamkan matanya. Kini bau harum bunga melati justru malah muncul, entah dari mana. Mencoba memberanikan diri, ia membuka matanya sedikit. Terlihat di sudut kamarnya, sosok wanita berdiri dengan baju biru mirip daster yang sudah lusuh. Kepalanya menghadap ke bawah, tertutup oleh rambut panjang yang basah oleh air. Astagfirullah, ucap Bima dalam keterkejutannya. Kembali Bima menutup matanya ketakutan. Kenapa jadi seperti ini? Apa salahku? Ucap Bima dalam hati. Sekali lagi Bima mencoba untuk membuka matanya. Untungnya sosok tersebut sudah hilang. Namun bau dari bunga melati masih menguar di sekitar kamarnya. Bima masih merasa ketakutan. Bahkan untuk bergerak pun dia tidak berani. Dalam pikirannya hal-hal buruk bermunculan. Bagaimana jika ternyata mereka ada di kolong tempat tidur? Bagaimana kalau ternyata mereka ada di sebelahku? Pikiran-pikiran seperti itu selalu berseliweran dalam benak Bima. Kuatkan dirimu, Bima. Terdengar jelas suara laki-laki serak yang entah berasal dari mana. Sejenak Bima kembali membuka matanya. Tidak ada seorang pun di sana kecuali Bima. Suara detak jam dinding terdengar semakin kencang, menandakan kalau malam sudah kian larut. Suara hingar-bingar yang dari tadi Bima dengar semakin kencang di telinganya. Tidak berani menengok ke arah jendela, tetapi Bima penasaran dengan suara seorang laki-laki yang dia dengar dengan jelas. Kalau memang harus begini, aku harus terbiasa, ucap Bima dengan mantap. Dia tahu bahwa dia hanya harus terbiasa melihat sosok-sosok tersebut. Memberanikan diri untuk melihat ke jendela.
Sedikit ia sibakan tirai yang persis berada di sebelah tempat tidurnya. Ternyata perbuatan yang dia lakukan merupakan keputusan yang salah. Baru saja dia membuka sedikit gorden, sosok wanita itu sudah menampakkan lagi. Dan kali ini tepat jelas beradu muka dengan Bima. Kulitnya pucat, matanya merah, sebagian mukanya hancur bagai korban kecelakaan. Bima. Sekali lagi suara wanita itu memanggil nama Bima. Pelan, dia mencoba untuk menutup tirai itu kembali dan bermaksud untuk kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Namun saat kembali menoleh, justru kali ini Bima dikagetkan dengan sosok yang semalam dia temui. Dengan posisi jongkok yang sama persis seperti kemarin malam, Bima sama sekali tidak bisa bergerak. Sosok tersebut begitu mengerikan baginya, terlebih ketika dia tersenyum. Terlihat giginya yang runcing bagai mata gergaji yang tajam. Bima, sudah waktunya. Terdengar suara yang bersumber dari makhluk tersebut. Dia masih menyeringnya menyeramkan. Namun jelas suara itu muncul dari mulut makhluk tersebut. Siapa kamu? Ucap Bima gemetar hebat. Dia lupa dengan semua penampakan yang dilihatnya seharian ini. Sosok yang ada di depannya benar-benar membuat Bima begitu terasa kecil. Belum waktunya, kamu tahu siapa aku. Kuatkan mentalmu, Bima. Sekali lagi suara itu muncul dari mulut yang masih menyeringai. Ingat Bima, ini baru permulaanmu. Dalam sekejap sosok tersebut sudah hilang dan digantikan dengan asap tipis. Bima yang masih syok dengan kejadian barusan hanya bisa terengah-engah dan kembali meringkuk di atas kasur miliknya. Tidak menyangka hanya dalam kurun waktu 24 jam dunianya sudah berubah 180 derajat. Bagaimana aku bisa melalui ini semua? Batinnya yang kini malah dibarengi dengan lelehan air mata yang keluar dari mata kecil miliknya. Subuh sudah berkumandang. Semalaman Bima tidak bisa memejamkan matanya. Suara berisik yang timbul dari luar kamarnya membuat dia tidak bisa sedetik pun memejamkan mata. Walau tidak ada lagi sosok yang muncul, tetapi tetap sama saja kalau seperti ini, dia tetap merasa terganggu dengan itu semua. Pagi sudah benar-benar datang. Terlihat sinar mentari yang menembus celah-celah jendela yang berada di kamar Bima. Tok tok tok. Suara pintu yang diketuk dari luar. Bima, bangun nak, sarapan dulu. Suara Bude terdengar dari arah luar. Iya Bude, sebentar, jawab Bima. Sini Bim, gimana kondisi kamu? Sudah sehat? Ucap Mbak Maya yang baru saja pulang dari kegiatan studi tour sekolahnya. Sudah Mbak, udah enakan, kata Bima yang sudah duduk di depan Mbak Maya. Kali ini pandangannya jatuh ke arah samping sepupunya tersebut. Ada sosok wanita Jawa yang tersenyum simpul melihat ke arah Bima. Entah siapa, saat ini tidak mau tahu dan melanjutkan sarapannya. Bim, kalau nanti kamu udah sehat, ikut Mbak aja yuk, ajak Mbak Maya. Kemana Mbak? Ucap Bima sambil menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Ya jalan-jalan aja, biar kamu segeran juga. Menanggapi itu semua, Bima hanya mengangguk dan tersenyum. Sedang sedari tadi sosok wanita Jawa itu terus memperhatikan Bima dengan senyum yang mengerikan. Kamu kan baru semalam sampai, Mai. Istirahat dulu. Lagian Bima juga masih kelihatan belum fit. Ujar Bude yang mengerti kalau Bima sebenarnya masih malas untuk pergi keluar rumah. Pak D sudah berangkat ya Bude? Tanya Bima karena dari tadi Pak D-nya tidak muncul. Iya, tadi sudah berangkat pagi-pagi katanya ada meeting pagi. Jadi mesti datang lebih awal, jelas Bude. Setelah selesai sarapan dan membersihkan piring-piring kotor, Bima kembali lagi ke kamar. Kali ini Mbak Maya mengekorinya. Kamu kenapa Bim? Mbak lihat kamu kayak banyak pikiran. Sini cerita sama Mbak. Ucapnya saat sudah duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut. Bima kembali melihat sosok yang ada di belakang Mbak Maya. Tapi kali ini berbeda. Sosok tersebut hanya berdiri di depan pintu kamar yang Bima tempati. Serius kamu Bim? Ucap Mbak Maya kaget dengan apa yang sudah Bima ceritakan. Semua dari awal hingga kejadian semalam Bima ceritakan secara mendetail. Dan siang hari pun kamu masih bisa melihat mereka. Terus kamu gimana? Katanya masih shock dengan apa yang Bima ceritakan. Enggak tahu Mbak. Ya kalau harus seperti ini terus ya mau nggak mau harus dijalani Mbak.
Tapi sekarang aku masih takut untuk keluar rumah. Bahkan untuk ke kamar mandi, aku harus benar-benar mengumpulkan keberanian, kata Bima. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Kalau ada apa-apa langsung panggil Mbak aja ya, ucap Mbak Maya sambil beranjak meninggalkan Bima untuk beristirahat. Iya Mbak, sahut Bima yang sudah merebahkan badannya. Memang intensitas mereka di siang hari tidak sebanyak waktu malam. Bima tidak tahu kenapa, yang terpenting saat ini dia bisa memejamkan mata untuk mengganti tidurnya yang terganggu di malam hari. Seminggu sudah Bima tinggal di tempat Budeyanti. Dia mulai terbiasa dengan apa yang dia lihat. Walau kadang Bima masih merasa kaget jika tiba-tiba ada sosok yang muncul di hadapannya. 3 hari setelah Bima sakit, dia memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Kondisinya terbilang sudah sehat. Yakin kamu sudah sehat, Bim? Kata Pak Ade saat sarapan sebelum berangkat kerja. Iya Pak Ade, sudah 3 hari Bima tidak masuk sekolah. Ya sudah, nanti kamu bareng sama Pak Ade sama Mbak Maya sekalian. Gak usah naik angkot, pinta Budeyanti yang masih sibuk mondar-mandir membawa makanan. Bima naik angkot aja Bude, kan arah sekolah Bima dan Mbak Maya beda, kata Bima yang tidak mau merepotkan Pak Ade-nya jika harus bolak-balik. Karena memang Bima bersikuku tidak mau diantar, Bude dan Pak Ade hanya bisa mengiyakan. Terlebih memang sifat Bima yang seperti itu, dipaksa pun pasti dia tidak akan mau. Sedangkan Mbak Maya dari tadi tidak ikut pembicaraan mereka. Dia masih sibuk dengan makanan dan handphone yang dimainkannya. Bima berangkat dulu ya, ucap Bima sambil salim kepada Bude dan Pak Ade. Hati-hati Bim, nanti siang aku jemput kamu ya, ucap Mbak Maya. Hiruk-pikuk kendaraan terlihat ramai. Bima berdiri di pinggir jalan yang banyak didominasi oleh pelajar. Beberapa sudah rapi dengan atribut sekolah, menunggu angkot untuk mengantarkan mereka. Beberapa lagi masih duduk santai sambil merokok di pinggir jalan. Beberapa kali angkot berhenti di depan Bima, tapi semuanya penuh. Malas berdesak-desakan, Bima memutuskan untuk kembali menunggu. Terdengar suara klakson mobil yang sudah berumur mendekati Bima yang berdiri di pinggir jalan. Manggisan, tawar kernet yang duduk di pinggir pintu angkot tersebut. Penuh gitu Pak, ujar Bima yang melihat di dalam sudah penuh dengan orang. Jam sudah menunjukkan 6:30 pagi. Kalau dia menunggu angkot lagi, bisa dipastikan akan telat. Berdesak-desakan akhirnya, Bima naik dan duduk di sebelah kernet. 10 menit sudah berlalu, harusnya sebentar lagi dia sampai di jalan masuk ke sekolahnya. Masih sisa 15 menit untuk berjalan menuju ke sana. Sialnya, tidak ada angkot yang langsung turun persis di depan sekolah. Alhasil Bima masih harus berjalan 300 meter menuju gerbang sekolahnya. Gerbang sekolah dengan tulisan Pemuda Bangsa sudah terlihat. Tampak bangunan yang tinggi menjulang dengan barisan pohon-pohon besar di sekelilingnya. Kamu, cepat, gerbangnya mau saya tutup, teriak satpam yang sering dipanggil Pak Ogi. Berlari Bima segera masuk ke dalam kompleks sekolah. Sadar bahwa ini pertama kalinya Bima keluar rumah, dia harus siap dengan segala sesuatu yang akan ditemuinya. Perasaan ngeri sebenarnya sudah menggerayangi batin Bima. Apalagi rumor yang beredar bahwa sekolahnya merupakan sekolah tua dengan banyak cerita-cerita seram di dalamnya. Menghela nafas, Bima melangkah menuju kelasnya. Beberapa kali dia melihat sosok yang duduk di atas pohon. Suara cekikikan mereka sebenarnya mengganggu pendengaran Bima, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak memperhatikan itu semua. Bengong aja, udah sehat, ujar Panji yang kini berjalan di sisi Bima. Udah, hanya itu yang diucapkan oleh Bima. Panji sendiri tidak heran dengan kelakuan Bima. Sudah sedari SMP dia berteman dengannya. Jadi tidak ada sakit hati yang muncul saat sifat dingin temannya itu muncul. Setibanya di kelas, mereka segera mencari tempat duduk yang nyaman. Di ujung dekat tembok agak ke belakang. Memang pengaturan tempat duduk di sekolahnya tidak dibuat permanen. Siapa cepat mereka yang dapat. Kenapa Bim? Ucap Panji yang sedari tadi memperhatikan Bima yang melihat di ujung kelas. Ada anak baru ya Ci? Tanya Bima. Gak ada. Di mana emang? Itu, tunjuk Bima ke salah satu bangku yang paling ujung dekat dengan jendela. Halo kamu, gak ada orang di sana, ucap Panji yang bingung dengan perkataan temannya. Tersadar Bima langsung menoleh ke depan. Sosok yang dilihatnya terlihat seperti murid biasa.
walau seragamnya berbeda dengan apa yang Bima pakai. Tidak mau berinteraksi di hari pertamanya, Bima meminta Panji untuk menemaninya membeli minum di kantin sekolah. Udah tinggal 5 menit, habis ini pelajarannya si Parjo. Males nanti dihukum, tolak Panji. Karena malas jika harus keluar sendiri. Bima mengurungkan niatnya. Kembali Bima menoleh ke arah siswa tersebut, namun kali ini dia juga menoleh ke arah Bima. Seolah dia tahu kalau Bima sedang memperhatikannya. Bel istirahat berdering. Suasana riuh terdengar dari berbagai arah. Lapar makan yuk, ajak Panji yang memang doyan sekali makan. Duluan Gih, ntar aku susul, kata Bima yang masih membereskan buku-bukunya. Dilihatnya suasana kelas sudah sepi, hanya tinggal beberapa orang. Kamu bisa melihatku. Terkaget Bima melihat sosok siswa tersebut sudah berada di depannya. Rambutnya yang coklat dengan kulit seputih susu. Tidak mau menghiraukan sosok tersebut, Bima segera beranjak menuju kantin. Aku tahu kamu melihatku. Sudah lama aku perhatikan ada yang berbeda denganmu, ucapnya. Tetap saja Bima tidak menghiraukan sosok tersebut dan terus berjalan menuju kantin sekolah. Bim, sini, teriak Panji yang berada di salah satu bangku di bawah pohon tanjung. Terhenti, Bima mendapat dorongan kuat untuk melihat ke arah atas pohon tersebut. Ada satu sosok, lehernya panjang, matanya terlihat besar berwarna kuning, sedang di kepalanya ada tanduk mirip sekali dengan kambing. Jangan ke situ, dia jahil. Sekali lagi ucapan sosok siswa yang sedari tadi mengikuti Bima. Jahil gimana? Ucap Bima yang lupa dengan kepura-puraannya. Sosok itu sering merasuki orang-orang yang ada di sini, kata siswa itu. Tidak mau mengambil resiko, Bima meminta Panji untuk menemuinya. Di sana lebih adem, Bim. Malah milih yang panas gini, sungut Panji yang masih membawa piring somai dan gelas es tehnya. Udah di sini aja. Tidak mau berdebat, akhirnya Panji segera duduk di sebelah Bima. Kamu ngapain sih, Bim? Dari tadi aku perhatikan aneh banget, kata Panji. Gak apa-apa, aku ceritakan pun kamu gak bakal percaya, tukas Bima. Bingung dengan tingkah Bima, Panji memilih untuk diam. Jadi, kamu sudah tidak berpura-pura lagi, tidak melihatku, kata sosok anak laki-laki yang sedari tadi mengikuti Bima kemanapun. Pergilah, kata Bima. Pergi kemana, Bim? Tanya Panji bingung dengan ucapan Bima. Enggak, lagi nyanyi aku, ilahnya, sedang Panji hanya geleng-geleng kepala. Aneh kamu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.